Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Chris Aprilioni, Direktur Marketing Jasa Utama Kapital Sekuritas. Ya, Mas Chris, kita akan lanjutkan kembali dan kali ini adalah saham-saham yang Anda rekomendasikan nih untuk perdagangan esok hari mungkin di sepanjang pekan ini. Silakan, apa saja? Oke, bentar. Ya, ada beberapa yang sudah disampaikan, ada SMP, kemudian Astra Internasional, Unilever dan juga BSDE. Data-data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan kalau kita cermati dengan kondisi market yang juga masih tetap fluktuatif seperti saat ini, Mas Kris, apakah investasinya ataupun bicara mengenai time frame lebih kepada jangka pendek atau justru menengah panjang? Kalau saya lihat sih dari pergerakan saham-saham ini baru mulai kembali menguat ya. Jadi Oke. CPO sendiri baru keluar dari area resistensinya, properti sendiri downtrendnya sudah mulai kelihatan, mulai masuk ke area uptrend. Lalu LQ45 seperti Unilever yang sudah terkoreksi sangat dalam dari 8.000. Mungkin ya area 4.000 ini cukup menarik ya untuk kita mengambil di area window dressing yang seharusnya mengalami peningkatan seperti itu. Baik. Jadi empat saham itu menurut saya masih cukup menarik. Kalau di sebelumnya kan kita lihat call masih murah waktu itu kita call Adaro gitu ya. Jadi sekarang mungkin ya kita cari lagi saham-saham mana yang masih kelihatannya cukup murah dan punya potensi untuk kembali meningkat. Oke, SMP untuk entry level di posisi berapa? Hari ini naiknya 2,55%. Camping seharusnya di area 474 sampai 480 masih cukup menarik ya. Mungkin masih bisa, kalau kita lihat IHSG hari ini terkoreksi dan closing juga di area bawah, mungkin besok masih bisa dikumpuli di area yang merah seperti itu. Oke. Dengan peluang resistennya? Resistance terdekat tentu di area 500, jika break mungkin dia bisa mengetes di area 535. Baik, itu dia untuk SMP. Kemudian Astra Internasional juga Anda rekomendasikan. Hari ini minus 0,45% di 5.550. Ya, Astra sama seperti Imas seharusnya dengan ekonomi yang kembali meningkat, seharusnya penjualan dapat kembali meningkat. Dengan area support mungkin di area 5.400 itu area support cukup kuat, dengan area resistance selanjutnya di area 6.050 ya. Oke, 6.050 masih oke nih berarti kalau kita bisa mengambil posisi beli. Lanjut ke Unilever. Seberapa menarik juga Unilever di tengah pandemi? Apakah juga masih tetap diuntungkan? Ya, Unilever dengan mungkin dari sisi kinerja masih cenderung kurang, growth-nya masih kurang besar. Tapi kalau kita lihat dari penurunan dari harga 8.000 hingga 4.000, ditambah dengan akhir tahun biasanya Unilever juga membagikan dividen, Oke. seharusnya Unilever dapat kembali menguat ya. Mungkin area entry support terdekat di area 4.000 dengan area resistance di 4.500, 4.600 area-area itu. Oh, masih oke nih berarti ya. Tapi ini lagi-lagi bicara mengenai long term investment atau short to medium? Ya mungkin sampai ke window dressing ya, mungkin 3 bulan ke depan sampai ke akhir tahun. Oh, sampai akhir tahun ya untuk pergerakan Ya. jadi Unilever. Nah, lanjut sektor properti nih, BSDE yang kemarin juga. BSD dengan penjualan properti kita lihat semua kembali menggeliat properti-properti terutama di pinggiran Jakarta ya, semua rekor BSDE. Jadi seharusnya dengan sektor propertinya juga masih cenderung mulai kelihatan adanya uptrend, seharusnya BSD masih cukup menarik dengan area support di area 1050, BSD di area support 1050 dengan resistance di 1275. 1275. Itu dia beberapa saham pilihan untuk pemirsa IDX tentu bisa menjadi pilihan investasi dengan support resisten yang sudah disampaikan oleh Pak Chris Aprioloni. Dan kita akan lanjutkan kembali nih Mas Chris untuk menjawab pertanyaan lagi yang masuk dari line WhatsApp interaktif IDX Channel. Kita ke wilayah Batam nih, kali ini ada Pak Edi. Selamat sore. Menanyakan untuk 2 minggu ke depan, kira-kira HMSP yang sudah punya posisi di 1510 akan kemana support resistennya? Apakah juga average down masih dibolehkan? Oke, HMSP perhatikan area resistance yang cukup kuat di area 1095. Selama 10, hari ini kan tadi ngetes area 1095 di break tapi closing tidak bisa tutup di atas 1095. Jadi seharusnya HMSP dapat kembali mengetes area 1000. Jadi kalau Oke. memang mau entry nunggu di dekat area 1000 dengan area resistance terdekat di 1095. Sementara masih di range itu dulu. Oh, pendek ya kalau kita lihat range-nya pergerakan HMSP.
betul. Antara 1000 kemudian 1095. Kalau sudah punya di 1510, apa yang harus dilakukan? Oke, kalau sudah punya di Hmm. 1510, eh ya kalau kita lihat sisi positifnya adalah HMSP masih memberikan dividen, dan dividennya juga kalau kita lihat di 1510 mungkin masih dapat 5-7%, masih cukup menarik sebenarnya. Tapi Oke. kalau ingin trading ya sembari menunggu average yang cukup tinggi, sementara menurut saya bisa average down di area 1000, melihat area 1095, kita harapkan bisa break 1095-nya sehingga bisa menuju ke area 1200 ya. Jadi, Oh, tapi untuk sementara ini perhatikan di range itu untuk trading terlebih dahulu. iya, trading saja berarti di 1000 sampai dengan 1095. Jadi kalaupun mau mengambil, ya tentu sambil mencermati pergerakan saham dari HMSP-nya. Kalau misalnya ada peluang ke 1095-nya tembus, ada kesempatan ke 1200 tadi ya Mas Kris ya. Yap, Itu ya. dia, pilihan investasi kembali kami serahkan ke Pak Edi di Batam ya. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Dan kali ini kita lihat dari Ufi di Purwokerto. Selamat sore. Menanyakan punya Sen, CENT. Rata-rata di 293. Apakah aman untuk average down atau tidak? Sen. Oke, Sen ini kan kalau kita lihat ada tender offer ya di Ya, harga 269, dan harganya sekarang sudah cukup mendekati 269. Tetapi yang perlu diperhatikan, tower-toweran ini mempunyai efek yang karena mereka punya biasanya hutangnya cukup besar. Jadi ketika bunga kembali dinaikkan, maka akan menjadi sentimen negatif untuk sektor tower itu sendiri. Dan kalau ya. kita lihat dari sisi sektornya sendiri, TBIG, TOWR itu juga masih belum dapat meningkat ya, gitu. Jadi untuk sementara kemungkinan karena sahamnya masih cenderung downtrend, jadi saran saya sih lebih baik dihindari terlebih dahulu. Ditambah hari ini closing juga masih membuat titik new low. Kita masih belum tahu ini bisa turun mungkin di area supportnya selanjutnya di area 250 ya. Jadi untuk sementara mungkin sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Kalau sudah punya posisi di 293 bagaimana? Ya, menurut saya mumpung minusnya baru 10%, keluar terlebih dahulu, mungkin kita bisa Oh, nampung lagi di 250, mungkin menjadi lebih murah ya, gitu, ya. Berarti daripada cut loss ikut pasar. dulu, kemudian ngambil lagi kalau masih tertarik di Sen, tunggu di 250. Nah, nanti reboundnya kemana nih? Betul. Oke, reboundnya jika memang di 250 ribuan, mungkin bisa ngetes area 284, area resistance Oh, itu selanjutnya. dia untuk meminimalisasi kerugian. Kita bisa keluar dulu, nanti ngambil lagi pada saat pelemahan sampai dengan 250 ada support di sana. Nanti reboundnya ke 284 ya untuk pergerakan Ya. saham dari Sen. Baik, itu juga menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Mas Kris, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, kemudian analisis dan rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Kris. Ya, terima kasih Mas Ras. Baik pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasi juga meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan juga cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi di masa pandemi, dan memang kita akan menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.